Apa suka warna simpel-simpel gitu dari kapan? Dulu aku agak colorful. Kapan? Warna ungu suka. Oke. Karena qadarullah aku dapet suami yang gak suka jalan-jalan. Sama. Kita jalan berdua aja. Jalan berdua aja yuk. Ya, aku kira tuh privilege itu dulu ya harus sesuatu yang besar. Tapi ketika aku sadari lagi, Allah kasih kuota internet buat cari referensi tentang Islam aja tuh privilege gitu. Maksudnya sekecil itu ya. Kalaupun manusia itu dekat sama Allah, belum tentu nggak ada masalah. Iya juga ya. Rasulullah. Iya bener, Rasulullah juga Kurang ya. deket apa kekasih Betul. kasihnya Allah gitu. Tapi ya kehidupannya bagian dari serangkaian-serangkaian masalah. Iya. Dan itu yang menjadikan beliau tough ya. Jadi emang kehidupan sama dengan masalah ya. Ya, Kita harus siap. masalah tuh gitu. bagian dari kehidupan. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, balik lagi di EM Sharing bareng Evi dan juga Dena. Hari ini kita juga mau kepoin lagi Dena karena masih banyak yang belum tahu juga. Curang-curang. Curang-curang. Gak mau ditanyain. Pokoknya aku masih banyak pengen tahu tentang Dena. Assalamualaikum Bunda. Ya Allah, gangguin. Jadi kan dari 2 episode kemarin nggak ada minum ya? Iya, Sempet bener. kan? Iya, Ya, bener. Ini minum. Ini punya Teh Dena. Oke. Tukar ya? Bener. Ini ada lipstick. Enggak. Ini punya Teh Evi. Oke, makasih. Ini gak dikasih apa-apa. Enggak dong. Jadi pH-nya aman. tercium aroma cyanida. Hati-hati deh. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Penciumannya bagus banget ya. Jadi gini, Alhamdulillah. Bun. Jadi sebelum kita mulai kepoin Teh Dena, Siapa sih teh? Iya, nggak tahu datang aja ya. Padahal kita udah kenalin dulu dong, kenalin saya siapa? pulang boleh? Boleh sih nggak apa-apa. Kenalan dulu. Oke, mana ke kamera? Iya, kamera dong. Siapa ini, Mbok? Iya, Mbok. Ya, panggil aja Mbok. Iya. Ya. Yang ngelayanin kita minum gitu ya. Boleh. Terus Hey, tujuannya apa nih ke sini? ini baru Oke. saya akan sampaikan tujuan saya di sini. Bukan cuma ngasih minum ya? Enggak dong. Oh, ada misi Aduh, ada tertentu. misi. Ya Allah. Harus punya misi. Jadi sebelum Teh Evi mulai buat kepoin Teh Dena nih, aku dulu yang akan kepoin kalian berdua. Ya Allah, ada yang juga kepo sama aku. Iya betul, harus. Jadi aku punya games namanya Jawab Cepat. Jadi Teh Evi sama Teh Dena harus jawab pertanyaan dari aku secara cepat. Nanti kalau aku udah 1, 2, 3 baru jawab gitu ya. Oke deh. Aduh, tegang kan? Doakan aku teman-teman. Bisa. Yuk. Pertanyaan pertama ya. Oke. Liburan atau belanja? 1, 2, 3. Liburan. Sampai. Yang kedua, pedas atau manis? 1, 2, 3. Pedas. Cewek ya. Cewek. Ramai atau sepi? 1, 2, 3. Ramai. Oh iya, beda. Iya. Oke. Memimpin atau dipimpin? 1, 2, 3. Dipimpin. Jadi istri. Bener. Offline atau online? 1, 2, 3. Offline. Masya Allah. Jadi selama kemarin pandemi online tersiksa. Ada sih, Ada juga sih, ada plusnya juga. Nah, next question, masak atau beli? 1, 2, 3. Masalahnya. Dua-duanya dimasak. Iya bisa, ya bener sih. Kalau Sebenernya kayak kondisional, ada Iya. waktu dimana, pengen banget masak gitu. Ada yang kayak, ribet, Pengen beli aja gitu. Tapi seneng juga masak ya. Di pizza seneng. Iya. ngojek atau angkot? 1, 2, 3. Angkot. Oh, angkoters. Oh iya, Angkot terus. Gak nyambung gua. Gak nyambung. Gak angkoters itu apa? Apaan aku juga. Ini menentukan kalian dari sekte mana. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Bubur 1, diaduk. 2, 3. Bubur Dua-duanya. gak diaduk. Kayak Nggak konsisten ya. bisa dua-duanya. Oh, gitu. bisa. Berarti ini orangnya term and condition. Iya, term and apa ya? condition. fleksibel. Monokrom atau color block? 1, 2, 3. Monokrom. Lagi nggak aja sih. lagi Tapi nggak daripada aja. color block ya. Iya. Udah sih itu aja. Itu aja ya. Iya, Udah deh, makasih. Makasih ya, Ibu ya. Nggak apa-apa nanti ini aja. Makasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Yani ya. Ya manilah ya teman. Iya.
Oke. Kita nyeruput dulu kali Oke, nyeruput. Makasih banyak ya, niatnya baik Semoga banget. tidak teracuni. Amin. Oke, kita mulai ya karena ada banyak juga pertanyaan dari aku Dena. Tapi ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Kenapa Dena suka warna hitam putih abu? Gitu? Kan kita tadi lagi dari pertanyaan itu loh. Iya. Gitu. Tapi cinta tidak butuh alasan. Widih. Enggak sih, lebih ke ya selera ya. Selera Atau ya. menurutku ya simpel. Tapi dulu Itu aja. suka warna simpel-simpel gitu dari kapan? Dulu aku agak colorful. Kapan? Warna ungu suka. Oke, pink. Pink kadang suka kadang enggak, tergantung pinknya. Hijau Tosca pernah pakai tuh. Sampai hijau neon enggak sih? Pernah. Beneran. Hijau Stabilo itu loh. Oh iya. Karena dulu manggung kali ya. Oke. Jadi kayak stand out, ngeband. Oh, Jadi tuh kayak kan, stand out. sisi lain Dena tuh dulu gitu. Iya. Jadi memang harus stand out. Oke. Jadi Sekarang udah Julid. julid. Tapi sekarang sudah menemukan comfort color yang berkemungkinan ke depannya juga berubah-ubah. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu juga ya. Namanya juga selera kan beda-beda. orang. Beda-beda. Tapi nyaman ya sekarang kayak gini, lebih kayak Nyaman. Dulu aku hijau juga nyaman. iya juga sih. Kenapa tadi pas ditanya sama Yani tuh lebih suka liburan daripada belanja gitu? Oke. Kalau liburan karena aku suka alam kali ya. Oke. Dan aku suka banget jalan-jalan. Soalnya dulu karena memang papaku itu tipikal orang tua yang memang melepas anak-anaknya. Oke. Kamu pergi, justru kalau kamu tidak explore itu kamu kuanggap tidak becus gitu lah istilahnya ya, kasarnya. Iya, jadi Kalau- dia mau aja di rumah gitu. Iya, ada kata-kata papaku yang mengkonklusikan bahwasanya lo tuh belum ngapa-ngapain Den gitu istilahnya ya, kasarnya tuh begitu. Pergilah sana kayak gitu. Walaupun itu sebenarnya treatment ke anak laki-laki ya harusnya, cuman mungkin aku anak pertama, terus juga papaku tidak membedakan gitu tipikalnya. Ya mungkin bedalah, orang tua kan membawa cara yang berbeda-beda gitu. Jadi lebih suka healing-healing gitu, staycation gitu, tapi ke alam-alam gitu ya. Bukan staycation dan healing sih, jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan Tapi aja. kalau staycation kan, kalau sekarang zaman staycation healing-healing gitu itu gimana? Mungkin tetap butuh di periode-periode tertentu. Gak apa-apa deh. Bukan periode ya. Oh, dia anak Waktu-waktu tertentu. Oke, momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu, iya. Iya gitu. Tetap butuh, cuman nggak jadi prioritas yang kayak gue Sabtu depan healing gue besok healing gitu. Enggak juga nggak Healing tiap hari. mulu lo. Boros dong duit. Julid. Oke. Kalau aku sukanya ke mall sih. Dulu. Oh itu makanan tiap hari. Oh, dulu suka nongkrong juga gitu. Iyalah, siapa yang nggak suka? Apalagi anak kampus ya. Anak kampus tuh pasti mainnya ke mall gitu ya. Apa yang kita cari dulu kan? Nonton, lihat-lihat, walaupun cuma window shopping nggak bisa beli. Walaupun kere. Tapi Maksudnya? pas sudah nikah nih, kamu misalnya dulu punya background yang hangout kayak gitu, sukanya have fun. Gimana tuh minimalisir pas sudah nikahnya itu? Maksudnya kan masih suka nggak sih kepengen kayak dulu lagi yang kayak pengen hangout tiap hari atau nongkrong sama teman-teman gitu? Iya. Itu termasuk fase yang sulit menurut aku. Karena qadarullah aku dapet suami yang nggak suka jalan-jalan. Sama. Kita jalan berdua aja. Jalan berdua aja yuk. Maaf ya. Itu masya Allah tabarakallah, memang penyesuaiannya agak butuh proses gitu. Jadi konklusiku bareng suami adalah oke, ini lingkaranku, ini lingkaranmu, harus ada tengah-tengahnya yang diarsir nih gitu. Oke. Jadi gini, mungkin kita jadi reflect ke satu sama lain aja. Kita ngelihat hak apa yang harus kita kasih. Oke, haknya suami adalah untuk tidak jalan-jalan terus dari kita ya. Terus haknya suami adalah memberi porsi jalan-jalan lah dikit-dikit ke istri gue Iya, gitu Jadi, saling ngertiin ya para suami ya. jadi intinya begitu. Jadi jatuhnya begitu sekarang, nggak bisa yang pengen jalan langsung jalan gitu, Nggak bisa ya. Nggak bisa, iya. Terus Dena kan dulu mungkin anak yang nongkrong hangout gitu kan. Untuk itu Dena termasuk konsumtif apa enggak? Konsumtif atau enggak, lebih ke Apa yang dibutuhkan atau enggak maksudnya ke situ? fase konsumtif pernah ada kali ya. Oh, pernah. Justru aku waktu SD tuh konsumtif banget.
Oke, beli tas Hello Kitty kayak gitu-gitu misalnya. Bukan Hello Kitty sih ya. Saya nggak suka kebetulan. Ya aku juga nggak suka, cuman kan waktu itu kayak beli sepatu roda, sepatu roda semuanya beli Sepatu roda gitu ya, kayak iya. gitu-gitu. Sepeda. Mungkin bagian dari pola keluarga kali ya. Kalau konsumtif tuh memang bagian dari pola keluarga seperti apa. Nah, kebetulan setelah mamaku meninggal tuh kan ekonomi jatuh kayak gitu. Itu belajar dari situ sih. Jadi karena seret, saya tidak konsumtif lagi. Oke. Karena keadaan ya. Keadaan. Kayak jadinya harus nggak beli-beli. Iya, terus juga ini setelah aku kayak kuliah gitu ya. Kuliah kan aku pindah ke Jakarta. Aku dulu 17 tahun di Surabaya gitu. Kalau ke Jakarta paling cuma bolak-balik gitu doang. Nah, setelah pindah ke Jakarta bener-bener yang ngekos sendiri gitu istilahnya, itu jadi lebih ngatur keuangan gitu. Terus jadi kayak, oh ya sebenarnya barang-barang yang gue butuhin tuh dikit banget gitu. Karena aku bawa koper misalnya dari Surabaya ke Jakarta tuh kan nggak semua barang aku bawa kan gitu. Jadi lebih terminimalisir lagi dan jadi mindful bahwasanya barang-barang yang kita perlukan tuh dikit. Gitu. Maksudnya nggak sebanyak itulah. Kadang itu nafsu kita ya, kepengen ya gitu. Jadi kayak gitu sih, karena ada hal kayak gitu. Cuman sometimes aku kayak ngerasa juga mau nih butuh beli sesuatu yang gak urgent sih, tapi penting. Itu gimana gitu. tuh? Oh beli? Beli, kadang. Misalnya kayak minuman gitu, minuman red velvet yang tadinya aku mungkin gak aku beli di daily basis, tapi kayak gue udah kelar UTS beli gitu. Misalnya buat kayak booster gitu. Ya, iya. Buat self reward ya, self reward dibilangnya. Tapi ya nggak setiap hari self reward sih. Ya nggak juga ya. Kayak ya gitu fase-fase tertentu aja. Berarti ada fase konsumtif, tapi ada fase belajar karena kondisinya waktu itu udah mulai menurun ya ekonominya. Iya, dan aku juga waktu itu kayaknya umur 20 tahun. Kayak aku bilang ke papaku, Pak, umur 20 tahun kakak udah gak mau dikasih uang jajan. Gitu. Widih. Gaya banget. Tuh gimana sombong. Tuh? Padahal ya gitu, kadang kayak ngumpulin recehan. Wih, saking kayak, Masya Allah. Ya, ada fase kan, kita tuh kayak semua orang ya, semua anak mungkin ada fase, gue gak mau ngerepotin orang tua nih. Iya bener juga. Tapi caranya orang beda-beda. Nah, caraku waktu itu kayak gitu. Caraku waktu itu gak mau dikasih uang jajan lagi. Terus dari uang tambahannya gimana? Itu apapun aku lakukan. Yang halal ya. Yang halal. Aku mikirnya macam-macam. Maksudnya aku dulu kan dagang ya. Bekerja keras ya Dena ya. Enggak juga sih, biasa aja. Biasa aja. Lebih ke vevet. Dulu aku minum dulu. Ya gitu. Jadi aku waktu itu pernah kayak bilang ke papaku, Pak nanti mulai bulan depan kakak udah gak usah dikasih uang jajan gitu. Tapi memang sebelumnya tentu dengan beberapa persiapan, yaitu memang aku udah pernah dagang, aku udah ngebangun usaha misalnya kayak gitu. Jadi ketika papaku lepas, papaku udah tahu nanti aku pemasukannya dari mana gitu, udah kebayang. Jadi orang tua nggak yang kepikiran juga nih anak gue gimana nih ntar jangan-jangan minjem orang kayak gitu kan pasti bisa jadi berpotensi kalau misalnya kita tidak kan menunjukkan bahwa kita siap. Orang tua pengen ngasih terus ke anak yang terbaik ya. Pasti kayak gitu. Nah itu tuh fase-fase kepepet itu tuh. Aku pernah ya saking kayak sungkannya minta ke orang tua tuh nggak bisa naik KRL berapa sih 2.000 kan? Iya bener murah 1.500. Iya. Saldoku cuma berapa belas ribu sekian pokoknya nggak bisa lah buat top up gitu. Saking memang nggak mau minta ya ke orang tua. Terus juga kan kalau misalnya anak kos spendingnya kadang tiba-tiba keluar gede, tiba-tiba ini, tiba-tiba iya, itu. Iya, nggak nentu gitu ya. Iya gitu. Terus yang aku lakukan adalah gue punya barang apa di rumah ya? Jual. Di Instastory, guys, gue jual ini gitu. Jadi dulu kalau misalnya saya bokeh, saya menjual barang-barang saya. Tapi itu bagian dari supaya survive sih. Iya benar. Nah, aku dulu juga tipsnya adalah bukan tips sih, yang aku lakukan adalah dulu minta kuranginnya itu pelan-pelan, nggak langsung yang papa bulan depan hanya perlu memberikanku 0 rupiah karena aku sudah bisa mandiri. Nggak gitu juga. Itu sombong ya, itu lebay. Nggak, jadi kayak prosesnya pelan-pelan, Pak, bulan depan misalnya ya, uang kos kakak yang bayar sendiri ya, gitu. Nanti Pak, bulan depan uang makan papa udah nggak usah kasih ya, gitu. Lama-lama putus, gitu. Jadi pelan-pelan, step by step. Betul. Walaupun memang ups and downs-nya ada, downs-nya banyak. Banyak. Tapi ya
nikmati aja. Happy nggak? Bagian dari happy. Happy banget Karena aku belajar survive tuh malah happy. Oke. Malah tergerak gitu, nggak mager teh. Ngerti nggak sih? Tertantang ya di situ ya. Tertantang. Aku Luar loh biasa. udah terlalu nyaman tuh kadang hati gelisah. Gak bisa nih gue gini nih. Harus cari yang lebih menantang gitu. Kalau di zona nyaman terus tuh kayaknya itu nggak ini ya, nggak seru ya. Nggak seru. Kalau aku ya beda-beda. Cari sesuatu yang menantang, yang ya tadi kayak kepepet itu jadi berpikir ya. Kepepet itu jadi mikir gini sih, lebih ke kalau misalnya gue kepepet dalam hal ini, akankah aku bertumbuh kalau misalnya aku ada di situasi kayak gitu gitu. Jadi memang kita yang menaruh kita dalam situasi susah gitu. Betul. Tapi kita tahu konsekuensinya kita bertumbuh. Tuh, Gitu. teman-teman. Jadi I did it. Tapi sama Teh Dena pernah di kita kan sekarang lihatnya udah apa ya, istilahnya udah sisinya ya gitu. Jadi orang-orang tuh ngerasanya kayak lu mah enak, udah lingkungan udah bagus lah gua gitu. Pernah nggak sih diajakin adu nasib gitu sama netizen? Pernah dong. Lumah enak tuh kata-kata template. Ya, dulu aku pernah terganggu sih sama kata-kata itu. Lumah enak. Lo mikirin itu lo nggak tahu dibaliknya gue gitu. Tapi ketika aku pikir-pikir lebih dalam lagi, memang serangkaian lumah enak itu, maksudnya serangkaian kita bisa sampai sini itu bagian dari privilege yang emang Allah kasih. Dan nggak bisa kita pungkiri. Itu udah takdirnya Allah, skenario-nya Allah itu. Iya, dan nggak bisa kita pungkiri. Kalau dulu ya, aku dengar kata lu mah punya privilege buat gini gitu. Aku kesel dulu. Kalau sekarang aku mikirnya, ya emang iya. Punya temen, ya kan? Nerima dong. Misalnya nih, contoh. Privilege bisa kuliah. Itu kan privilege, ya kan? Bagi sebagian orang biasa aja. Bagi sebagian orang itu, gue nggak bisa mencapai itu. Bagi sebagian orang, itu terlalu rendah gitu kan, beda-beda gitu. Tapi menurutku kalau misalnya ada orang, kalau misalnya kuliah itu mengantarkan kita kepada gerbang-gerbang berikutnya, itu privilege gitu. Ya kayak, bener-bener. misalnya kita sekarang semua nih, rumah enak, bisa ngerasain AC, privilege nggak? Iya, privilege gitu. Jadi kayak ya udah. Iya, itu kesempatan. Sebenarnya sih bukan cuma takdir, itu juga karena pilihan-pilihan kita juga ya. Benar, dulunya. Dulu kita memilih jalan ini. Apakah kita masih tetap nongkrong-nongkrong atau mau buang-buang uang atau kita mau fokus belajar, itu kan tergantung pilihan kita juga. Karena Allah akan berikan jalan buat kita yang memilih sesuai ke pilihan-pilihan kita gitu. Dan Yani juga kan ada di sini karena pilihannya Yani juga kan. Iya, Masya Allah kan gitu. Nah, kemudian dapatlah sih. Ya pokoknya gitulah kayak gitu. Jadi emang dulu emang aku juga kayak ngerasa kayak gitu juga, nggak suka kalau ditanya enak gitu, lu nggak ngerasain susahnya kayak kita gitu ya. Tapi lama-lama udahlah berdamai sama mereka, udah biarkan mereka mau ngomong apa, yang penting kita fokus juga selalu melakukan yang terbaik gitulah. Iya, aku kira tuh privilege itu dulu ya harus sesuatu yang besar. Tapi ketika aku sadari lagi, Allah kasih kuota internet buat cari referensi tentang Islam aja tuh privilege gitu. Maksudnya sekecil itu ya. Kayak bisa naik MRT aja tuh privilege. Bener-bener. Bisa naik, iya gitu kan. Busway juga ada enak banget ya. Iya, bagi sebagian orang yang nggak bisa menjangkau itu karena mungkin kurang akses, kurang lain sebagainya, itu privilege. Jadi ya udah, memang kita serangkaian dari privilege yang Allah kasih, kita kembangkan jadi kita sekarang gitu. Tapi itu Den, waktu dulu nih Den, dulu Dena punya masalah paling besar nggak? Oh, yang sampai move on itu berhari-hari gitu, sampai susah banget untuk pokoknya ada di titik balik itu loh, di titik balik. Iya. Dena itu jadi mikir gitu, semikir-mikirnya gitu. Kalau aku tuh sekarang, kalau ngomong sekarang ya, karena udah terlewati jadi kayak ya udah gitu loh. Iya, udah berdamai ya. Kalau mungkin dulu saat ada masalah-masalah yang berat itu mungkin memang, aduh gimana nih, kayak masa depan rasa kayak suram aja gitu. Betul. Tapi kalau udah kelewat tuh, coba aku pikir ya, apa masalah terberat ya? Kayak kadang tuh kayak ngerasa, Allah tuh nggak adil gitu. Kayak aku pernah juga dicurhatin, ini aku tuh sedih nih dimarah-marahin sama orang tua aku kayak gitu. Terus dia ada yang cerita ke aku kayak gitu, dimarahin sama orang tua aku, terus aku tuh kayak ditekan sana sini gitu, kayak semua tuh nggak berpihak kepada aku gitu gitu. Nah, Dena pernah nggak ada di posisi itu? Mungkin aku dulu kan karena setelah mamaku meninggal, aku tinggalnya itu memang sama keluarga. Keluarga yang dari keluarga jauh,
keluarga dekat, ya ada, maksudnya semua tinggal bareng lah gitu. Terus juga di beberapa tempat. Nah itu tuh ada pengalaman ya di masa lalu aku, memang aku salah satunya nggak cocok sama ya tempat yang aku tinggalin gitu. Ya wajar lah. Aku pernah cerita ya kayaknya karena keluarga aku non muslim. Iya betul, iya itu. Salah satunya muslim gitu. Jadi memang secara prinsipal kehidupan aja nggak nyambung. Apalagi ketuhanan. Iya gitu. ketuhanan. Walaupun memang dulu aku nggak ada agamisnya sih. Maksudnya mikir agama itu agak jauh gitu ya. Tapi udah kerasa aja beda. Nggak bisa gitu. Sulit gitu. Nah di situ keadaannya juga orang tua aku jauh, papaku jauh kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh bisa jadi keluarga aku tuh kayak ngadu kok ke papaku. Bilang jadi, ini, bilang itu kayak gitu. Ngelaporin Dena kayak gitu-gitu. Itu gitu. Gimana tuh perasaannya kayak gitu pas aku telepon papaku, ya udah, papaku gitu. Berarti di sini papamu yang ngademin hati ya. Jadi kayak mungkin papaku tahu betul anaknya seperti apa, terus keluarganya kayak gimana prinsipnya, tahu kalau nggak match gitu. Jadi sekiranya ada sesuatu yang tidak match ya papaku coba untuk nenangin gitu. Walaupun kadang emang dia gini ya gitu. Ya wajar, orang tua kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Toh juga aku udah keluar dari kubangan, maksudnya masa lalu yang aku rasa itu nggak enak gitu. Aku inget banget kata-kata Ustadz Felix. Jadi beliau itu selalu bilang, apapun gimana ya, kehidupan ini intinya ya, aku lupa exact words-nya, cuman intinya adalah semua yang kita jalankan di kehidupan ini itu adalah hal-hal yang memang sudah ditakdirkan sama Allah atas kita gitu. Ya Allah. Jadi kita sedang menjalani takdir-takdir yang emang udah Allah takdirin buat kita. Jadi mau ngapain lagi? Udah jalanin aja. Iya. Mau kadang mungkin ada orang yang levelnya mikir sampai kayaknya gue nggak pantas hidup deh, bunuh diri aja gue. Bener. Ada kan? Banyak banget. Ada yang sampai ngebunuh, ada yang sampai bunuh diri gitu. Dan soalnya udah saking stresnya, depresinya gitu. Karena nggak menemukan solusi kan, lagi-lagi. Betul. Nah, itu kayak kata-kata Ustadz Felix yang itu tuh kayak pegangan banget buat aku. Masya Allah. Oh iya ya, emang udah takdirnya begini, Allah udah tetapin begini, udah jalanin aja. Gitu. Toh kita dihisap atas apa yang kita lakukan, bukan atas apa yang orang lain tuh lakukan kepada kita gitu. Tuh, fokus kepada diri kita ya. Iya. Kalau misalnya memang ada teguran-teguran kayak misalnya aku di masa lalu ada kejadian atau ada masalah itu kan bentuk dari teguran ya. Kita juga coba untuk reflect balik. Salah gue di mana ya? Apa yang bisa gue perbaiki gitu. Jadi nggak cuman mikir, aduh lu takdir gue ya udahlah, emang gue harus lihat itu gitu. Tapi juga harus reflect. Berarti kalau kita ada masalah berarti mungkin salah satunya ada dosa juga, mungkin dosa aku banyak atau gimana gitu. Harus mikir ke situ juga supaya ada perbaikan ke depannya. Jadi kayak udah ujian dari Allah atau misal masalah-masalah yang berat itu sebab kita bisa kita bukan perbaiki ya, maksudnya renungin lagi, bisa jadi tadi dosa atau kita kurang dekat sama Allah gitu. Iya, itu salah satu juga. Ya. Tapi sebenarnya tuh kayak kadang orang itu sampai ada di titik kayak depresi, terus kemudian tadi sampai di titik bunuh diri, itu karena belum dapat solusi kehidupan gitu. Kayak dia tuh ngerasa di dunia ini tuh dia yang paling sulit gitu, paling susah gitu kan. Dan ya ada juga sih teman-teman yang mungkin udah dekat sama Allah tapi juga masih tetap gerutu, kayak misal contohnya gagal ta'aruf. Kayak sesuatu yang kenapa sih Allah tuh nggak berpihak sama aku? Iya, aku tuh udah pengen banget niat nikah tapi gagal ta'aruf gitu kan, dan sebagainya. Itu juga bikin salah satu kasus-kasus orang banyak yang di situ depresi ya. Berharap kepada manusia gitu. Iya benar. Berharap yang aku dapetin ya, kalaupun manusia itu dekat sama Allah belum tentu nggak ada masalah. Iya juga ya. Rasulullah. Iya benar, Rasulullah juga. Kurang dekat apa kekasihnya Allah gitu. Tapi ya kehidupannya bagian dari serangkaian-serangkaian masalah. Iya. Dan itu yang menjadikan beliau tough ya. Gitu. Jadi emang kehidupan sama dengan masalah ya. Ya. Kita harus siap. Masalah tuh bagian dari kehidupan. Ya betul. Apalagi di sekarang udah rumah tangga, gimana tuh? Ketika misalnya tadi tantangan-tantangan setiap hari datang gitu. Gimana tuh Dena berdamai atau bisa menyelesaikan aku dulu gitu sebelum kita tuh langsung terjun ke anak atau suami, gimana tuh Den? Masih tricky ya, karena aku sampai sekarang kalau kita sebelumnya ngobrol soal bongkar pasang formasi, itu aku masih
belum saklek gitu, gue harusnya begini stepnya kayak gitu. Karena kayak setiap masalah tuh kan beda-beda cara penyelesaiannya ya. Betul. Ada yang memang harus langsung diobrolin saat itu juga, ada yang memang harus diem dulu gitu. Jadi kalau aku biasanya mencoba untuk nggak jauh-jauh dari sebelumnya, mungkin karena udah berpola ya dikeluarin dulu gitu. Karena buat sabar ngadepin situasi gitu. Iya, situasi. Kadang kita hatinya itu lagi pengen ketenangan, tapi di sekitar kita lagi nggak tenang. Misalnya, gitu. Misalnya ada suara anak banting ini, main itu, atau teriak-teriak, itu kan suatu distraksi ya, bagian dari distraksi ya. Tapi ya memang bener sih, memang harus ke diri sendiri dulu. Iya kan? Kelarin dulu. Ada kalau menurutku ada seni di mana kita juga harus menunda apa yang kita rasakan. Gimana ya? Gimana tuh? Menunda itu dalam artian kayak, aduh rasanya gue pengen teriak nih sekarang misalnya kayak gitu. Tapi memang dalam kondisi tertentu kita harus tahan dulu, karena nggak bisa. Makin nggak kondusif kalau teriak ada anak segala macam. Ada anak, ada suami. Benar. Itu seni-seni yang memang harus dipelajari dan aku masih belajar. Terus belajar. Emang harus belajar terus ya, karena situasinya kan itu kayak tiba-tiba spontan gitu ya. Apalagi mungkin anak tuh kan tambah besar tanggung jawab kita, tambah besar penyesuaian kita untuk ngobrol sama mereka, segala macamnya, mereka makin ngerti, makin pintar, kayak gitu kan butuh seni baru. Ya kan? Jadi penting banget ya menyelesaikan pribadi dulu, baru nanti ketika udah selesai kita bisa temenin anak-anak kita gitu ya, bener nggak? Kalau lagi keadaan stres atau apa gitu. Iya, tapi seni menunda tadi juga kita harus adaptif sih sebagai ibu dan manusia ya menurutku. Betul, Masya Allah. Ya, aku belum maksudnya aku masih belajar banget ya. Iya. Kita juga masih belajar kan, baru 1 tahun ya jadi ya. 1 tahun, ya mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Belum fase-fase berikutnya. Kata Dena kan jauh. Seorang ibu tuh harus belajar terus kan ya. Iya. Gini, kalau misalnya memang orang yang sudah berpola gitu, udah biasa tahu aturannya gitu, kapan gue harus ngurusin diri gue sendiri, kapan gue harus ngurusin anak, kapan gue harus ngurusin suami gitu, itu biasanya tanpa diatur udah berpola gitu. Nah sekarang tuh kalau menurutku faseku sekarang tuh masih diatur, masih cocok-cocokin gitu, bongkar pasang puzzle, tarik ulur kalau Evi mah. Iya ya, formulasi tertentu. Iya, saling ngertiin gitulah. Kita kan usia pernikahannya nggak beda jauh ya. Iya, aku mau 2 tahun. Aku mau setahun. Oh iya bener 2 tahun, aku lupa sih. Anaknya udah setahun. Iya mau 3, mohon maaf ya. Mau 3 ya, sama-sama mau 3 ya, jalan 3 gitu. Tadi ada diuji katanya 2 tahun, 5 tahun, tapi nggak tahu setiap hari ada ujian sih. Kita lihat aja gitu. Ya gimana ya, maksudnya kita misalnya kalau nikah umur 20 tahun aja, kita 20 tahun hidup dengan pola kehidupan yang berbeda, dengan pola didik yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, tiba-tiba satu rumah dan harus nyatuin culture kita gitu. Pasti kan membuat culture baru, dan membuat culture baru itu kan butuh bongkar pasang gitu. Beda background soalnya. Istilahnya yang sekufu, yang mungkin tetanggaan aja persis cara didiknya aja pasti ada bedanya. Apalagi yang memang berbeda gitu. Lagi kan laki-laki dan perempuan berbeda. Iya benar. Dari secara otak dan fitrah juga kan. Tapi penting gak sih kita tuh mengenal diri kita sendiri? Menurut aku penting banget. Karena salah satu cara untuk bisa cukup untuk diri sendiri itu kan kayak kemauan semua orang ya. Iya. Apalagi dari kita gitu. Kan maunya tuh kayak kita udah kelar aja sama urusan kita sendiri pribadi gitu kan. Sih, Jadi bisa lebih ngurusin urusan yang lain yang lebih besar gitu kan kalau di pandangan kita. Nah, gimana caranya kita mau ngurusin hal yang besar kalau kita tuh nggak kenal sama diri sendiri gitu. Bener. Nah, itulah yang masih jadi PR aku juga. Oke. It's a long way process lah. Ada konklusi nggak Den dari pertanyaan kita sejauh ini? Oke. Dari obrolan kita yang sangat random ini. Konklusi yang mungkin aku bisa kasih adalah nggak lepas dari quotes yang tadi aku kutip dari Ustadz Felix sih. Kehidupan ini adalah rangkaian, ya intinya ya, kita sedang menjalankan takdir-takdir yang memang udah Allah kasih ke kita. Jadi apapun, kesuraman apapun yang ada di depan kita, kayak kepala kita penuh dengan awan-awan hitam, saking tidak bisa melihat dengan jelasnya langit gitu, itu ya udah dijalanin aja, nikmatin aja ya. Nikmatin aja, terus juga minta kekuatan dari Allah karena kita nggak bisa menggantungkan ke manusia gitu. Kayak terlalu berat untuk manusia juga, kita aja minta ke manusia. Iya, betul. Istilah gitu. Jadi ya apapun yang ada sekarang, bagaimana sulitnya
menghadapi apapun gitu, ya udah itu memang rangkaian dari takdir, memang kita harus jalanin. Jadi jalanin aja. Masya Allah. Oke Dena, terima kasih banyak. Kita udah belajar dari Dena dari tadi pas kita gimana pentingnya mengenal diri kita, terus tadi kesukaannya Dena, terus kemudian sampai ada di titik ini. Makasih banyak ya Den. Terima kasih Devi. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.